الله الرحمن الرحيم. الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علم ومن صالح النية أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar atau sudah habis belajar cerita mendengar orang Quraisy mendengar bacaan Al-Quran, atau kisah orang Quraisy mendengar baca Al-Quran. Setelah itu semuanya mereka lihat agama Islam masih menyabar lebih. Jadi mereka pilih satu cara yang mungkin kita bilang keras, mungkin bilang jahat. Itu dimanapun orang kafir atau non-muslim pikirannya sama. Kita lihat Israel itu berapa tahun masih jahat sama orang Palestina, orang Yahudi. Maksudnya non-muslim. Mereka lihat orang atau mereka dihadap orang muslim itu jahat sekali, karena Rasulullah SAW bersabda, al-kufru kulluhu millah wahid. Jangan kita bilang, oh ini fulan baik, ini fulan tidak baik. Ini ada yang pengecualian yang di surat At-Taubah atau Al-Maidah kalau tidak salah. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Itu yang paling keras, musuh yang paling keras orang Yahudi. Yang paling lembut itu An-Nasara. Itu. Kenapa? Karena di antara mereka ada qissisina wa ruhbana. Di antara mereka ada qissis, maksud ulama, orang yang masih baik. Tapi Yahudi itu tetap keras. Hasilnya bukan di situ, hasilnya orang kafir semuanya. Ini lihat yang non-muslim, yang non-agama, bukan Yahudi atau Nasrani, Kristen atau macamnya, atau Majus, tetap mereka jadikan ahli Islam itu musuh. Lihat yang terjadi di Myanmar, itu mereka Budi. Di India Budi, agamanya Buddha atau Buddha bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab bilang Budi. Artinya apa? Artinya yang selain agama Islam atau agama yang selain itu tetap musuh atau jadi musuh orang Muslim, tidak terima. Dari Allah Ta'ala sudah, itu aturan Allah Ta'ala, kita harus sabar, harus terima. Di sini kita sudah tahu orang kufar Quraisy tidak punya agama, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Buddha atau macamnya atau Hindus, tidak ada. Mereka itu yang menyembah batu atau musyrikin, ya'budun al-asnam. La ilaha illallah. Setelah mereka tidak bisa melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menyebar agama Islam, mereka pilih satu jalur yang paling keras. Mungkin hari ini kita baca, Bu Eda baca, saya jelasin kalau ada tambahan tambah, kalau tidak sudah baca. Coba Bu Eda silakan langsung. Kekejaman orang-orang Quraisy terhadap orang-orang lemah yang masuk Islam. Ini lihat lamah, orang lamah yang masuk Islam. Maksud di sini lamah bukan maksudnya agamanya. Enggak. Lamah itu yang kita mungkin di masyarakat kita bilang tidak punya keluarga yang membela kalau ada yang ganggu. Orangnya yang mungkin kita bilang orang asing yang dari luar tinggal di sama kita. Itu di zaman mereka lihat orang ini orang lama. Lama karena kalau ada sesuatu atau ada yang ganggu, tidak ada yang membela, tidak ada yang membantu, jadi mereka lihat ini lama. Kenapa? Karena di orang Arab itu di zaman jahiliyah mereka lihat sukunya.
Ini suku yang mulia Bani Fulan. Di Makkah itu Quraisy. Terus Tamim. Terus ada berapa suku-suku. Habis itu masuk Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Itu suku yang mungkin kita bilang besar, jadi mulia di antara mereka di sana. Tapi yang tidak ada itu atau orang lama dari mana datang itu biasa budak-budak yang biasa mereka beli jual dari tempat lain. Biasa yang sukunya kecil, bukan seperti suku yang besar Quraisy, Bani Tamim. Kadang-kadang juga itu dari orangnya. Orangnya tidak suka sifat ini atau ikut sifat ini suku fulan atau ini dari keluarga yang mulia, enggak, mereka tidak. Jadi itu mereka bilang lama. Coba qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kabilah menangkapi kaum muslimin yang berada di kabilahnya, kemudian menahan mereka dan menyiksa dengan pukulan, lapar, haus, dan padang pasir Makkah. Jika musim La panas, ilaha illallah itu kayak apa namanya ini halaman sejarah itu kayak balik lagi. Ini lihat apa bidarb wal ju', apa yang terjadi di Gaza. Mereka sama miripnya bidarb wal ju' wal atash. Tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada, atau mereka melarang masuk itu semuanya ya kan. Wa biramba Makkah panas. Terus idza ishtadda al-harb man istud'ifu min. Ini kalau tadi bilang lama kadang-kadang tidak punya keluarga, sekarang ada dari keluarga tapi dari suku. Dari suku ada tapi yang siksanya sukunya langsung. Ya, ini lebih apa? Lebih parah atau lebih sedih dari kalau ada lain. Kalau ada lain tidak ada yang membantu kamu ya bisa sedih. Tapi enggak dari keluargamu, dari temanmu yang mereka ganggu itu efeknya dalam hati lebih dari lain. Lanjut ha? ya Syekh. Orang-orang lemah di antara kaum muslimin mereka siksa karena masuk Islam. Hmm. Di antara kaum muslimin ada yang berubah karena beratnya cobaan yang diterimanya. Ada di antara kaum muslimin yang disalib, tapi Allah melindungi mereka dari orang-orang Quraisy. فمنهم من يفتن من شدة البلاء. Itu yuftan yang namanya fitnah. Tapi fitnah agama itu beda sama fitnah yang biasa orang Indonesia pakai fitnah. Maksudnya itu bisa balik ke jadi kafir. Karena mereka setiap hari dia tidak kuat, itu ada. Ya seperti sekarang kita lihat di orang Palestina, ada orang Palestina yang membela Israel. Orang Palestina. Setuju yang Israel itu sekarang lagi melakukan atau di Gaza, dia setuju. Kayak setuju 100%. Ini na'udzubillah ini fitnah. Fitnah agama. Na'udzubillah bisa jadi kamu na'udzubillah bisa jadi kafir. Kalau kamu ridha, terima atau membela orang kafir itu hukumnya jadi orang kafir. Tapi di sini beda sedikit. Ini karena siksa mereka tidak kuat bisa tolak agama atau keluar dari agama Islam. Ada yang bisa sabar, yang kita nanti tahu cerita Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Bilal, ada banyak nanti kita baca ceritanya. Terus wa minhum man yuslab lahum wa ya'simuhu Allah minhum. Man yuslab ini mereka kasih salib. Tapi Allah Ta'ala melindungi orangnya. Maksudnya apa? Dia bisa sabar sampai dia melewati hal tersebut. Jadi dia selamat, agamanya masih ada. Lanjut Bu. Kesabaran Bilal terhadap siksaan. Ini salah satu contoh dari orang yang lama. Lama ini Bilal orang budak atau hamba ya kan, bukan orang asli Quraisy ya. Iya, hamba sahaya.
Terus Ibnu Ishaq berkata, Bilal adalah mantan budak Abu Bakar radhiyallahu an. Ia tadinya budak milik salah seorang dari Bani Jum'ah dan dilahirkan dari Bani Jum'ah. Dialah Bilal bin Rabah. Ibunya bernama Hamamah. Keislaman Bilal bin Rabah benar dan hatinya bersih. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah mengeluarkannya ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Ia membaringkannya. itu sedang panas-panas di Batha Makkah. Hmm. Kalau panas ini Indonesia masih enak, masih bagus. Itu Batha Makkah kita kalau ada yang sudah pergi di musim umrah bagaimana tidak bisa jalan. Kita sudah lihat video-video yang di sosial media waktu panas di situ sampai 50 sampai 60 kadang-kadang hampir 60. Ada di beberapa tempat sampai 75. Itu 75 airnya sudah mendidih ya. Dia keluarin Bilal ke pasir. Padang pasir itu ya taruh. Buka bajunya, taruh di atas pasir itu bagaimana ya bisa matang. Tapi subhanallah Bilal bisa sabar. Nah, coba juga ini sifatnya yang dia bilang Islamnya yang benar juga hatinya bersih. Itu sebabnya dia bisa sabar. Kalau orangnya hati bersih, hatinya bersih, dia bisa sabar, bisa melewati hal-hal yang susah. Ini lihat contoh yang kita ambil atau pelajaran yang kita ambil dari orang Gaza. Bagaimana sabaran mereka, bagaimana itu. Ini yang sebabnya apa? Sebabnya belajar agama yang benar. Sebabnya mereka dapat guru yang bisa bersihin, bisa bantu orangnya bersih hati. Itu yang kita butuh di zaman sekarang. Kalau hatimu kotor, ini fulan salah, fulan kafir, fulan musyrik, fulan ini, itu tidak bisa menang. Lihat orangnya yang sifatnya seperti itu, fulan musyrik, fulan kafir, mereka jadi di kayak mau membela Israel. Dia orang Muslim tapi karena hatinya dari dulu lihat ini salah, ini fulan kafir, ini fulan musyrik, fulan ahli bid'ah, fulan fasik, fulan. Jadi hatinya kotor. Waktu dapat kesempatan orang lain ganggu orang Muslim yang dia tidak suka, dia bisa membela orang kafir. Ini bahaya. Bahaya. Efeknya dari mana? Dari setiap hari yang di dalam hatinya isi ini fulan ahli bid'ah, fulan fasik, fulan kafir, fulan salah, fulan ini, fulan itu. Sampai dia di dalam satu hari bisa naudzubillah ikut atau membela orang kafir seperti yang terjadi sekarang. Orang ulama. Tapi karena dari awal dia fulan fasik, fulan kafir, fulan ini, yang benar kita aja. Jadi mereka lihat semuanya lain itu orang lain yang selainnya lihat semuanya salah kita yang benar aja. Lanjut Ia membaringkan ia membaringkannya di atas padang pasir Makkah, kemudian memerintahkan letakkan batu besar di atas dadanya. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, engkau dalam keadaan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Al-Uzza. Dalam menghadapi ujian tersebut, menyembah Al-Lat, Al-Uzza. Al-Lat itu Tuhan mereka dari batu, Al-Lat wal-Uzza. Dua namanya apa pelihara sanam ya kan Bu? Aslam. Naam Syekh. Oke, fayaqul wa huwa fi hadzal bala ahadun ahad. Tapi di sini ceritanya tidak sebut atau tidak bilang setiap hari. Bukan satu kali. Kalau satu kali mungkin kita bilang ya bisa lewat satu hari bisa sabar, tapi setiap hari. Setiap hari seperti itu. Sudah kerjaan mereka itu aja. Setiap hari ayo pergi bawa fulan ke dia biar sampai ini lihat dia sombah ini bilang. Dia apa? La wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Atau mengkafirkan kepada Muhammad sampai takfur bi Muhammad. Wa ta'bud Allatul Uzza fa yaqul wa huwa fi dhalikal bala ahad aja. Ini katanya kecil.
Juga Bilal itu orang yang non Arab, bahasanya tidak lancar, tidak bisa jelasin apa namanya ini kata-kata. Tapi bilang ahadun ahadun. Coba lanjut. Kenapa angkat tangan? Mau apa? Kepencet Syekh, mau mute. Dalam menghadapi ujian tersebut, Bilal berkata, ahad, ahad. Ahadun ahad dalam bahasa Arab mereka ucapannya ahadun ahad, Ahad. ahadun ahad, bukan ahad ahad. Oke, Kalau ahad ahad. ahad, kalau ahad ahad itu manusia, fulan 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 fulan. Hmm, Tapi ahadun ahad, yani maksudnya wahidun, wahidun Allah Taala wahidun ahad, wahidun ahad, ahadun ahad. ahadun ahad. Di ada riwayat lain setelah Sayyidina Bilal sudah setelah agama Islam menyebar juga sudah di Makkah, mereka tanya Bilal, bagaimana kamu bisa sabar tentang siksa tersebut? Sayyidina Bilal jawab, saya campur siksa mereka sama manisan yang ada di kata ahadun ahad, lihat itu manisnya lebih. Jadi saya lupa siksa, tidak terasa siksa. Itu maksudnya iman. Imannya dia campur, imannya itu bisa dapat sama orang lain, bisa. Tapi kalau kita masuk di dalam keadaan ar-ridha, ar-ridha bil qada, ar-ridha bima kataba Allah, bisa. Lihat semuanya yang rasanya atau lihat ini musibah, kamu terima dalam keadaan ridha ikhlas, lihat itu mudah atau gampang di hadapan yang Allah Ta'ala sudah siap untuk kita. Lanjut ha, qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata bahwa Hisham bin Urwah berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata, ketika Bilal sedang disiksa dan mengatakan ahadun ahad, Waraqah bin Naufal berjalan melewatinya. Waraqah bin Naufal berkata, demi Allah, ahad dan ahad, wahai Bilal. Waraqah bin Naufal menemui Umayyah bin Khalaf dan orang-orang dari Bani Jummah yang menyiksa Bilal. Waraqah bin Naufal berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian membunuh Bilal dalam keadaan seperti ini, pasti aku akan menjadikan tempat kematiannya sebagai tempat mencari keberkahan. Itulah yang terjadi hingga Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu Ini an. kenapa Waraqah bin Naufal bilang seperti itu? Karena dia tahu harga agama Islam. La ilaha illallah. Subhanallah, tapi mereka terima atau tidak terima ini masalahnya di sini. Mereka percaya sama Waraqah bin Naufal, tapi tidak terima nasihat ini. Lanjutlah, hatta marabi itu setiap hari sampai satu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat. Ha? Coba baca. Itulah yang terjadi hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berjalan melewati mereka yang sedang menyiksa Bilal. Rumah Abu Bakar berada di Bani Jummah. Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, kenapa? Ini lihat tadi kita bilang suku-suku. Aturan mereka seperti sekarang kita di sini. Kalau keluarga kita tinggal di satu tempat, jadi semuanya dekat, mau dekat ini. Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia tinggal di tempat yang dekat kabilah Bani Jumah. Kabilah atau suku Bani Jumah itu yang Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah yang siksa Sayyidina Bilal. Terus faqala li Umayyah bin Khalaf ala tattaqillah fi hadzal miskin, coba ha? Berkata kepada Umayyah bin Khalaf, kenapa engkau tidak takut kepada Allah dari orang miskin ini? Sampai kapan engkau menyiksanya? Umayyah bin Khalaf berkata, engkaulah yang merusak orang ini. Oleh karena itu, selamatkan. Engkaulah yang rusak orang ini, itu karena Sayyidina Bilal orang yang terima dakwah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan dari Nabi langsung. Tapi Oh, tetap dia orang yang pertama masuk agama Islam dari budak-budak seperti kita kemarin jelasin ya. Dari hamba atau dari budak. Nah, lanjut. engkaulah yang merusak orang ini. Oleh karena itu, selamatkanlah dia kalau engkau mau.
Abu Bakar berkata, "Ya, aku mempunyai budak hitam yang Ini lihat bicara orang kafir di zaman dulu sama zaman sekarang sama. Ini lihat yang bisa paham sosial media itu Afikhai Adru'i. Afikhai Adru'i itu yang biasa dari tentara Israel itu yang pakai bahasa Arab. Dia bilang yang dibunuh atau membunuh orang Gaza itu Hamas karena Hamas berang sama mereka. Waduh, gimana ini? Salahnya dari mana? Dia bilang yang salah Hamas, bukan kita. Waduh, 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 kemarin di TV Jazira. Dia bilang siapa yang bunuh? Dia bilang orang Palestina, orang Gaza miskin. Itu jawabannya miskin. Kenapa? Kamu yang membunuh mereka ya kan? Dia bilang enggak, itu Hamas. Sebabnya Hamas, bukan kita. Nah, ini sekarang mereka lagi siksa tapi bilang sama dia kamu yang merusakin Bilal. Lanjut ha? Ya, aku mempunyai budak hitam yang lebih kokoh daripada dia dan lebih kuat memegang agamamu. Aku serahkan budak tersebut kepadamu." Umayyah bin Khalaf berkata, "Aku terima." Abu Bakar berkata, "Budak tersebut menjadi milikmu." Kemudian Abu Bakar memberikan budaknya kepada Umayyah bin Khalaf dan ia mengambil Bilal kemudian memerdekakannya. La ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai di sini kita tadi pertama kali bilang wa kana Bilalun maula Abi Bakrin. Maula itu kalau seperti orang budak yang membebaskan orangnya itu namanya jadi maula. Maulanya. Itu di dalam syariat, dalam fikih nanti kita belajar di apa miras itu buku faraid itu kalau tidak ada keluarga dia bisa hartanya bisa balik ke orang yang membebaskan pertama kali itu. Tapi kalau sudah punya anak istri sudah hartanya. Ini cerita Sayyidina Bilal. Ceritanya lebih dari situ tapi mungkin kita faham ini yang pertama. Yang kedua terus lanjut semua. Rumah yang dimerdekakan Abu Bakar radhiyallahu an, Ibnu Ishaq berkata, sebelum hijrah ke Madinah, Abu Bakar memerdekakan 6 budak dan Bilal adalah budak ketujuh. Ini apa namanya ini jangan kita pikir ini memerdekakan itu merdeka orangnya di zaman mereka mudah. Enggak itu susah sekali. Seperti sekarang kalau kita bilang mau beli mobil yang paling mewah di sini harganya berapa itu? Ya, itu Sayyidina Abu Bakar sebelum hijrah sudah bisa memerdekakan itu sampai 7 orang. Semuanya orang yang miskin. Ini satu, Sayyidina Bilal. Terus Amir. Dan Bilal adalah budak ketujuh yang ia merdekakan. Keenam budak yang ia merdekakan adalah satu, Amir bin Fuhairah. Ia ikut perang Badar dan Uhud. Ia syahid di perang Bi'ru Ma'unah. Di Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah itu yang kita sudah pernah cerita. 70 orang yang sudah hafal Al-Quran. Mereka datang kepada Nabi. Kita mau kirim berapa orang ngajarin kita. Rasulullah kirim 7 orang. Mereka menipu atau membunuh orang sahabat tersebut. 70. Sampai Rasulullah doa di kunut itu di 5 fardu sampai 2 bulan. Karena Rasulullah sedih sekali juga mereka menipu Rasulullah atau menipu mereka membunuh 70 orang. Rasulullah setiap hari qunut atau doa nazilah itu Allahumma al'an ra'al wa dhakwan wa usayyah itu doanya 1 bulan. Jadi sunnah qunut nazilah kalau ada musibah. Tapi sekarang kita kalau ada manfaat dari itu kita doa, kalau tidak ada diam. Sekarang lihat sedikit berapa masjid yang baca doa qunut itu sedikit. Kenapa itu masuk nazilah atau tidak? Ya Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i mereka lihat sampai sekarang setiap hari ada musibah itu. Allahumma hdina fi man hadait, kita setiap hari sudah ikut hidayah yang benar atau tidak. Jadi Imam Syafi'i bilang itu sudah di salat subuh. Jadikan di salat subuh.
Kita di Hadramut juga di salat asar juga kunut setiap hari, setiap fardu kunut, tapi kunut nazilah. Doanya bukan Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma rfa' anna wa 'an muslimin al-ghala wal waba wal riba. Doanya ini Allahumma hadina fi man hadait fi salatil fajr. Tapi di salat asar setiap hari kita di Hadramut baca doa lain, yang doa nazilah. Terus wa qutila yauma bi'r ma'unah wa ummu Ubais. Ummu Dua Ubais kanat base. fatatun li bani Tamim bani Taim bin Murrah فأسلمت أول الإسلام وكانت من استضعف المشركين فأدبوها فاشتراها أبو بكر رضي الله عنها فأعتقها وكنيت بابنها عبيس bin Quraish. Itu ada satu perempuan namanya Ummu Ubais. Ummu Ubais juga itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerdekakan itu memerdekakan wa Zunairah Zunairah juga itu aslinya dari Rum, tapi seperti tadi kita bilang mereka budak itu biasa jual. Ini Bilal Habashi itu dari Habasya yang sekarang namanya Ethiopia atau Arteria, masuk Somal, Ethiopia yang Afrika. Ummu Ubais itu mereka tidak sebut dari mana, tapi kaya dari orang Arab. Zunairah Ar-Rumiyah itu dari Rum. Artinya bukan Arab juga. Bukan orang Arab, itu non Arab. Kanat min as-sabiqat ila al-Islam, aslamat fi awal Islam wa adaba, itu masuk agama Islam di awalnya. Qila kana maulatun li Bani Makhzum fa kana Abu Jahl yu'adzibuha وقيل كانت مولاة بني عبد الدار فلما أسلمت عميت فقال المشركون أعمتها اللات والعزى لكفرهم بها فقالوا ما يدري اللات والعزى من يعبدهما إنما هذا من السماء ورب قادر على رد بصرها فأصبحت من الغد. Itu Zunairah ini ada cerita yang ajib di dalam hidupnya. Setelah dia masuk agama Islam, langsung subhanallah dapat musibah atau kena musibah, dia jadi buta tiba-tiba. Jadi tidak bisa lihat. Orang Quraisy itu mereka, oh ini Tuhan kita Allat, Al-Uzza, marah sama dia sampai cobot atau ambil melihatnya atau itu. Dia bilang ini bukan, karena imannya masih awal ini. Belum dengar cerita dari Nabi, mungkin belum ketemu Nabi. Ini semuanya dari Abu Bakar, mereka Islam. Tapi bilang ini bukan dari sini, ini dari as-sama, dari langit, maksudnya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha kuasa atau bisa balikin melihat saya. Ya, fa asbahat min al-ghad wa qad raddallahu ilaiha basara. Ya, pagi-pagi besok bisa lihat balik lagi seperti normal. Faqalat Quraisy hadza min sihr Muhammad, ini sihir dari Muhammad. Ini bagaimana kemarin tidak bisa lihat, hari ini bisa lihat, ini berarti dari Muhammad. Walamma ra'a Abu Bakar As-Siddiq, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lihat mereka lagi siksa ini Zunairah, dia beli atau ishtaraha fa'ataqaha. Terus baca wa Zunairah wa usiba. Yang Zinirah. Ya. Zinirah. Ketika Abu Bakar memerdekakannya, ia dalam keadaan buta karena penyiksaan yang diterimanya. Orang-orang Quraisy berkata, matanya dicabut Al-Lata dan Al-Uzza. Zinirah berkata, demi rumah Allah. Begitu, Syekh? Ya betul, itu kadzabu. Aslinya kadzabu, dusta demi Allah Ta'ala. Tapi mereka waktu itu mengagungkan Al-Bait wa Rabbul Bait. Maksudnya rumah Allah itu. Demi rumah Allah mereka bohong. Al-Lata dan Al-Uzza tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Kemudian Allah mengembalikan matanya kepadanya. Ya Allah, ini bantuan Allah Ta'ala ke mereka langsung gitu. Bisa ini. Dia baru masuk agama Islam, matanya atau tidak jadi buta,
terus imannya ini bukan dari Allah Uzza, Allah Ta'ala balikin. Ini luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya mereka seperti cerita Sayyidina tadi, Sayyidina Bilal. Ceritanya waktu siksa itu yang tadi kita dengar itu luar biasa. Luar biasa. Tapi dia bisa sabar. Ini yang paling ajib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Terus wa'ataqa an-Nahdiyah wa bintaha. 4 dan 5 ya. Dan An-Nahdiyah dan putrinya. Abu Bakar juga memerdekakan An-Nahdiyah dan putrinya. Keduanya milik seorang wanita dari Bani Abu Dar. Abu Bakar berjalan melewati keduanya yang ketika itu sedang diperintahkan tuannya membuat tepung. Tuannya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memerdekakan kalian berdua selama-lamanya." Abu Bakar berkata, "Hai ibu si Fulan, batalkan sumpahmu." Wanita tersebut berkata, "Membatalkan sumpah. Padahal engkau yang merusak keduanya. Merdekakan keduanya kalau engkau mau." Abu Bakar berkata, "Berapa harga keduanya?" Wanita tersebut berkata, "Sekian dan sekian." Abu Bakar berkata, "Aku beli keduanya dengan harga tersebut dan keduanya menjadi orang merdeka." Abu Bakar berkata kepada An-Nahdiyah dan putrinya, "Kembalikan tepung tersebut kepada pemiliknya." An-Nahdiyah dan putrinya berkata, "Hai Abu Bakar, bagaimana kalau kami selesaikan dulu pembuatan tepung ini, kemudian jika telah selesai baru kami kembalikan kepadanya." Abu Bakar berkata, "Itu terserah kalian berdua." Ini An-Nahdiyah dan anaknya hatinya baik sekali. Barusan perempuan itu lagi ganggu, lagi siksa, tapi atau sumpah juga mereka masih mau bantu, mau selesai tabung itu. Seharusnya ya kita bebas, ayo pergi. Tapi enggak, masih tanya sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi biar kita paham juga di dalam agama Islam kalau ada perjanjian, walau kita berubah keadaannya, jangan lepas atau perjanjian tersebut. Harus kamu tetap sama perjanjianmu sampai selesai. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, kamu bebas. Mau lanjut, terserah. Mau lanjut, mau balikin, ini silakan. Subhanallah, kenapa? Karena sebelum dia beli, mereka masih budak. Itu kerjaan mereka harus selesai. Tapi setelah jadi bebas, ini sekarang dalam syariah tidak wajib. Karena sudah bebas. Tapi Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar baik, bilang sama dia, kamu terserah mau selesai atau tidak, ini balik ke kamu. Masya Allah. Lanjut wa marra bijariyatin Bani Muammil. Keenam, budak wanita dari Bani Muammal. Abu Bakar berjalan melewati budak muslimah Bani Muammal. Muamil Syekh. Sama. Muammal bisa, muammil tapi enggak ada ain, muammal ya. Muammal. Perkampungan dari Bani Adi bin Ka'ab. Ketika itu Umar bin Khattab menyiksanya agar ia meninggalkan Islam. Ya, Umar ini bin siapa? Siapa ini yang mensiksa Umar bin Khattab sebelum masuk agama Islam ya? Ya. Ya, terus Umar bin Khattab yang ketika itu masih musyrik tidak henti-hentinya menyiksa budak wanita tersebut hingga ia sendiri kelelahan. Umar bin Khattab berkata, "Aku minta maaf kepadamu. Aku tidak berhenti menyiksamu melainkan karena kelelahan." Budak wanita tersebut berkata, "Begitulah Allah berbuat terhadap dirimu." Kemudian Abu Bakar membeli budak wanita tersebut dan memerdekakannya. la ilaha illallah. Bagaimana mereka keras. Dia bilang sama dia, saya minta maaf bukan karena itu lam atrukiki illa malalatan fataqul kadzalika fa Allah. Yani maksudnya itu siksanya panjang. Panjang sampai dia berhenti, ini bukan apa itu karena dia sudah bosan. Ini keadaan yang paling keras. Waktunya, habis waktunya juga hati mereka bagaimana bisa apa ganggu mereka sampai berjam-jaman, sampai harian, setiap hari tidak bosan. Tapi subhanallah dapat hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Itu nanti ada ceritanya waktu ketemu sama dia setelah masuk agama Islam. Dia minta maaf atau kasih berapa seperti harta biar dia maafin. Tapi di dalam agama Islam itu hukum yang sebelum agama Islam sudah selesai. Langsung masuk agama Islam itu habus semuanya dosanya. Lanjut ha. Qala Ibn Ishaq wa haddatsani ha. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abu Atik berkata kepadaku dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari sebagian keluarganya yang berkata, Abu Kuhafah berkata kepada Abu Bakar, Ini anakku. Abu Quhafa itu ayah Abu Bakar, orang tua. Oh, Bilang kepada anaknya Abi Bakar. Oke, ya bunanya. anakku, kulihat engkau memerdekakan budak-budak lemah. Jika engkau memerdekakan budak-budak yang kuat, pasti mereka siap melindungimu. Abu Bakar berkata, ayah, aku hanya menginginkan apa yang diinginkan Allah. Salah seorang dari keluarga Abu Bakar berkata bahwa Allah menurunkan ayat-ayat tentang Abu Bakar dan tentang ucapan ayahnya kepadanya. Baca. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan memberikan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Al-Lail 5-21. La ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar berarti dari awal hatinya ke akhirat. Itu ayahnya bilang, kenapa kamu cari orang yang lama-lama, kamu cari orang yang kuat, biar kalau ada beran, kalau ada masalah mereka bisa membela kamu. Jangan berumbuan orang yang budak itu lama. Bilang sama dia, ini bukan maksud saya. Maksud saya cari ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Lail fa'amma man ataqa. Dari awalnya, walaili idha ghasha wan nahari idha tajalla ma qad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila. Yang kita tadi dengar terjemahnya. Masya Allah. Qala Ibn Ishaq wa kanat Bani Makhzum. Ini cerita Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Coba. Qala Ibn Ishaq. Wa'ida. Lagi mute. Wa'ida. Oh, keluar. Bu Hartina punya buku, lanjut. Syekh Afwan, Syekh keluar tadi, Syekh. Oh iya, sudah balik lagi. Lanjut Qala Ibn Ishaq wa kanat Bani Makhzum. Ini cerita Ammar bin Yasir sama ibunya. Lanjut Ya. Ibnu Ishaq berkata, ketika panas matahari terik membara, Bani Makhzum membawa Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya. Ammar Mereka ya. keluar. Ammar. Oh ya, Ammar. Pakai ain. Gak ada ain Soalnya, dalam bahasa Indonesia. Tapi maksudnya bukan Ammar bin Yasir. Ammar itu beda sama Ammar. Lanjut Ammar bin Yasir wa abihi wa ummihi ayahnya dan ibunya. Mereka keluarga Islami ke padang pasir Mekah untuk disiksa. Ketika mereka bertiga sedang disiksa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati mereka. Beliau bersabda, seperti informasi yang aku terima, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian ialah surga. Ibu Ammar berkata,
Enggak, Ibu Ammar mati atau Ibu terbunuh. Ammar mereka bunuh Ah, karena ia hanya mau menerima Islam. la ilaha illallah. Itu dua-duanya mati fi sabilillah. Itu awal syahidah fil Islam. Syahid yang pertama itu Sumayyah. Dia minta mereka minta dia balik dari agama Islam sampai dia tidak terima, langsung mereka membunuh Sayyidatna Sumayyah. Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar itu melihat waktu mereka membunuh ibunya, ayahnya juga, sampai mereka bilang sama dia, ayo kasih kata-kata yang buruk atau kepada Muhammad. Dia ucapan berapa kata-kata. Tapi setelah ketemu sama Rasulullah, dia tidak bisa angkat kepalanya, malu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia kasih kata yang mereka bilang ayo mencaci maki Muhammad. Dia waktu karena siksa mereka sudah berat, dia tidak kuat bisa keluarin berapa kata, tapi dalam hatinya tidak terima. Allah Ta'ala menurunkan satu ayat di Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mungkin saya lihat nomor ayat berapa biar kita baca, Bu. Di surat Al-Qasas ya. La ilaha illa ant. Surat An-Nahl, Bu, ayat 106. Bisa buka. Halaman Syekh. An-Nahl ayat Halamannya langsung 279. ya, ya sudah An-Nahl, ada. An-Nahl ya. Ya, ayatnya 106. 106. Man kafara billahi. Itu Barang siapa kafir. ayatnya ini sebentar. Ayatnya ini turun setelah jadi. Karena Sayyidina Ammar bin Yasir keluar berapa kata. Sampai dia keluarin katanya, ada banyak datang. Wahai Rasulullah, ini Ammar sudah balik dari agama Islam. Seperti biasa itu. Rasulullah bersabda, Ammarun mali'un imanun min mifraq ra'sihi ila qadam. Ammar itu orang yang imannya full atau sempurna dari kepala sampai kaki. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanih. Terus dia bilang, ya Rasulullah, karena mereka siksa sampai saya tidak sadar waktu keluar kata. Rasulullah bilang sama Ammar, kalau mereka balikin lagi, boleh, kamu bebas. Ya, coba baca Barang artinya. siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Hmm. Kecuali orang yang dipaksa kafir, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dan dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya Itu yang untuk bahaya. Ini sekarang sisa ayat ini atau terakhirnya jelasin orang siapa yang dapat dosa, itu orang yang tenang hati atau eh, apa nggak bahasa ada tadi bilang? bahaya, nggak ada ancaman, nggak ada Ah, itu. walakin man syaraha bil kufri sadran, terus Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. la ilaha illallah. Itu subhanallah. Jadi Sayyidina Ammar sudah tenang setelah ayat ini turun, karena jelaskan apa yang di dalam hatinya. Siapa yang tahu hati Sayyidina Ammar? Orang-orang lain enggak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Tapi yang tahu hatinya menurunkan ayat Al-Quran. Jadi sudah tidak ada yang bisa bicara atau bilang, oh Ammar keluar dari agama Islam atau Ammar mencaci maki Nabi. Setelah ini turun juga Rasulullah kasih izin yang tadi. Ya, kalau mereka balik lagi, kamu bebas. Boleh. Artinya kalau mereka minta kamu kasih kata-kata yang tidak bagus atau tidak baik, ya silakan. Kenapa? Karena sudah Al-Quran bilang hatinya itu mutmain, dia full imannya, dalam hati full atau aman. Maksudnya tidak mungkin maksudnya benar seperti mereka yang minta. Terus wakana Abu Jahlin, hah? Abu Jahal, lanjut Syekh. Ya. Lanjut Abu atau Jahal sudah cukup Bu Eda? tanggung itu tinggal satu.
Nah, Satu. ayo, Bismillah. Saya takut mereka apa namanya ini Ini lagi sedikit. buru-buru. Ya, tinggal sedikit. Ayo baca. Kalau tinggal sedikit, ayo. Abu Jahal yang fasik inilah yang menghina kaum muslimin di kalangan orang-orang Quraisy. Jika ia mendengar orang yang terhormat dan mendapat perlindungan masuk Islam, ia mencelanya dan menjelek-jelekannya dengan berkata, "Engkau tinggalkan agama ayahmu, padahal ayahmu lebih baik daripada engkau. Sungguh kami pasti menjelek-jelekan mimpimu, tidak menerima pendapatmu dan menjatuhkan kehormatanmu." Jika orang tersebut pedagang, Abu Jahal berkata kepadanya, "Demi Allah, kami..." Ustazah itu saya kemarin jelasin. Lanusaffihanna hilmak itu. Itu agama ayahmu yang paling baik darimu. Lanusaffihanna hilmak. Bahasa Indonesia bilang apa tadi? eh, sungguh kami pasti menjelek-jelekan mimpimu itu. Kenapa mimpimu? Di sini mimpi, Syekh. Ya, tapi bukan mimpi. Itu di dalam bahasa Arab, Ustazah. Lanusaffihanna hilmak. Hilmak itu fikiranmu. Kita bilang Oh iya. nyalahin fikiranmu. Bukan Mm-mm. mimpi. Mimpi kita tidak Iya, tahu mimpinya ya kan? iya makanya bingung tadi ini maksudnya apa. Ya, itu Oke, itu Syekh. yang itu adalah salah satu terjemah yang kadang-kadang bukan maksudnya lafaznya, maksudnya Pikiranmu ya, Syekh, berarti ya. pikirannya ya. Mm-mm. Safihana itu jadi safih. Apa itu safih? Safih itu yang tidak ada manfaat dari dia. Terus artinya pikiranmu itu tidak bagus, kita tidak terima. Itu maksud. Oh Lanjut iya. ah. Tidak menerima pendapatmu dan menjatuhkan kehormatanmu. Jika Hmm. orang tersebut pedagang, Abu Jahal berkata kepadanya, "Demi Allah, kami pasti membangkrutkan perdaganganmu dan menghancurkan kekayaanmu." Jika orang tersebut lemah, maka Abu Jahal menyiksanya dan merayunya. Ini berarti berdagangan itu dari dulu ya kan sama seperti sekarang. Yang masih beli KFC atau McDonald atau yang membela orang Israel itu dalam syariah bilang eh, haram. Ada yang bilang dari beberapa ulama haram, bilang haram. Kapan kalau mereka ambil uang itu seperti yang terjadi sekarang kemarin di Gaza dari McDonald mereka kirim makan kepada tentara Bani Israel. Itu jadi yakin haram. Yang lain kita masih belum jelas. Kecuali kalau dapat kabar ini benar mereka kirim atau membela atau kasih ke tentara Israel. Ini dari awal dalam fuqaha bilang kalau ada yang itu namanya apa qati' tariq Bu Aida, qati' tariq. Yang biasa ambil harta orang dari jalan, di jalan, Oh, begal, begal, Syekh. begang, Begal, begal. begal. Kalau ada begal, kalau saya kenal begal, dia mau beli pisau tidak boleh dalam syariah haram, tidak boleh saya jual kepada, karena saya sudah tahu orangnya. Berarti kalau dia beli biar besok apa di jalan itu berarti saya bantu dia. Ini dalam syariah dari awal mereka kasih hukum seperti ini. Ini bisa masuk makanan, minuman, senjata. Selainnya itu bisa hukumnya bisa masuk seperti ini. Terus lanjut ha? Lanjut. Sudah cukup ya kan? Saya sudah Cukup, cukup. cukup, Syekh. Cukup kasihan mereka di sini. Ini cerita siapa ini? قلت لعبد الله بن عباس أكان المشركون يبلغون رسول الله قال نعم وإنهم كانوا لا يضربون أحدا. Ini mungkin minggu depan kita selesai sama masuk di bab yang berikutnya ذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة إن شاء الله. Besok bukan minggu depan. إن شاء الله besok. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم الفقه والفهم في الدين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب